والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya sedang mengkhidbah seorang wanita tapi belum memberikan jawaban. Apakah boleh saya memberikan deadline dan menanyakan apakah saya diterima atau tidak? Tentu saja. Tentu saja. Kalau misalnya kita dikatakan kami minta waktu dulu, kata keluarga, walinya si wanita atau si wanitanya, kasih deadline. Tolong saya diberikan jawaban dalam seminggu, dalam sebulan. Kasih waktu, nggak apa-apa. Jadi memang jelas juga kan? Karena ada juga orang subhanallah yang kurang memahami ilmu agama, mereka sengaja menunda-nunda. Pak, pemahamannya adalah kalau tidak dikasih jawaban berarti orang itu sudah tahu kalau ditolak. Nggak bisa. Harus segala sesuatunya jelas dalam Islam. Jelas. Kita mau terima atau enggak, bahasakan. Nabi SAW, Masya Allah. Nabi SAW itu pada saat datang seorang wanita menawarkan diri pada beliau, gitu kan? Beliau langsung kasih jawaban pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku pada anda. Ya. Maka Nabi SAW melihatnya, waktu tidak ada hajat, Nabi SAW langsung pada saat itu. Tidak ada hajat saya untuk menikah, gitu kan? Lalu Nabi SAW tawarkan, adakah yang mau menikahi wanita ini? Lalu kemudian berdirilah seorang sahabat yang akhirnya menikahi wanita itu. Jadi teman-teman kalau tidak cocok jangan ditunda. Sisi yang lain ya, maksudnya sisi orang yang sedang dilamar ini, walinya tidak cocok, maaf ya kayaknya belum bisa. Udah. Dan juga orang yang dikasih jawaban begini nggak usah ngotot. Sudahlah. Udah dikasih jawaban kenapa ini, kenapa harus rongrong orang, nggak usah, mungkin dia nggak enak membahasakan. Nanti akhirnya kalau dia bahasakan, oh karena kamu pendek kan tersinggung nanti. Kalau orang sudah bilang maaf kami belum bisa, ya sudah, nggak usah diteruskan. Masih banyak manusia lain, ya. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila. Nanti gila benar tuh. Masih banyak orang lain. Kadang-kadang yang penting gini, tolak ukurnya. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah teman-teman. Kalau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan dan ternyata terhalang, pasti Allah kebaikan yang Allah inginkan. Tidak jadi nikah kah? Atau mungkin ya tidak jadi buka usaha, mungkin tidak jadi jadi partner, sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman hadis qudsi, hadis Bukhari, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku, gitu kan. Jadi kita harus bersangka baik. Dari dua pihak ya. Dari satu sisi tentunya orang yang melamar jangan terlalu mendesak, dalam arti kata kalau sudah ditolak ya sudah diterima alhamdulillah, bisa juga kasih deadline. Dari sisi lain yang dilamar juga boleh kasih jawaban dan tidak usah berlama-lama, dan jangan berpikir orang sudah paham dengan seminggu 2 minggu tidak kasih jawaban berarti sudah ditolak. Enggak, kasih jawaban. Seperti itulah adabnya. Ustadz mungkin ini sepele tapi sangat penting bagi kami. Mau nanya bagaimana cara mandi junub Jumat yang syar'i? Apa hubungannya dengan bahasan kita nih? Baik. Mandi junub sama saja di hari Jumat atau di luar Jumat. Jumat atau di luar Jumat. Tambah lagi. Baik. Mandi junub disunnahkan Nabi SAW adalah mencuci, membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian wajah 3 kali, kemudian mencuci kemaluan sampai bersih, kemudian berwuduk seperti wuduk sholat, lalu mengambil air dengan jari-jari kanan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, baru kemudian menyiram sisi kanan dan mandi semuanya. Setelah itu terakhir ditutup dengan mencuci kaki, gitu kan. Ini Allah alam yang saya tahu. Ini hari Jumat atau hari Jumat juga tetap sama. Tapi khusus hari Jumat memang disunnahkan menggabungkan niatnya antara mandi junub sama mandi Jumat. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mandi hari Jumat seperti mandi junub. Maka di sini kata sebagian ulama hadis, maksudnya adalah dia mandi junub. Disunnahkan berhubungan biologis suami istri di hari Jumat pagi. Kemudian nanti dia mandi junub, itu yang dimaksud. Tapi cara mandinya sama saja. Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bidah itu tidak apa-apa asal baik. Dan pernah saya
dan pernah saya menolak suatu perbuatan bid'ah. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya, dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi, dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian. Kalau anda sudah faham bahwa saya ini perbuatan bid'ah atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah, kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah, semua diapain. Gak mungkin kita maksain kan. Yang penting teman-teman, banyak orang yang sudah ngikutin kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman ikut pengajian sunnah, sudah pelihara jenggot, sudah nggak isbal, udah mulai ini, tapi mukanya selalu abusan kantarira. Tahu apa? Nggak mau salam, nggak negur orang, orang sakit nggak dijenguk, orang butuh nggak dibantu. Mestinya antum di saf pertama itu. Orang miskin kita yang paling pernah beri. Orang butuh bantuan kerja gotong royong kita yang paling pertama hadir. Takziah kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini alirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Nggak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Kan nggak mungkin, sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusan kantorira tadi, ya, itu jadi masalah. Nggak mau senyum, nggak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dilihat celananya cingkrang nggak ini? Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sohib. Salah itu. Kan gitu, salah. Semua yang syahadah saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi mad'u, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ucapkan uff. Uff ini kata ulama tafsir semua bahasa dunia tahu apa itu uff. Masya Allah. Ini mestinya ada yang sortir nih, sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uff. Uff ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uff. Kalau kita Indonesia nak beli nak, nanti aja ibu, nanti aja ayah, ayah ini, ibu ini. Jangan dan jangan bentak mereka dan ucapkan kepada mereka qaulan karima. Qaul itu perkataan, karim ini teman-teman, karim ini di atas baik ya. Jadi kalau tidak tahu bahasa Indonesia, kalau ada orang baik, baik. Kalau ada orang di atas baik. Di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik biasa ada. Ada juga bahasanya orang yang sangat baik. Karim namanya, orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi, tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi. Suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun. Kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini, apalagi orang tua muslim. Jadi jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan lalu kita membenci, tidak. Doain, sabar, gitu kan. Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau, gitu. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya, gitu. Waduh, saya nggak bisa ngerti ini tulisannya, tulisan indah begini, Masya Allah. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti.
maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan, maka bertaubat kepada Allah. Gimana caranya membersihkan tubuh jika pernah memakan babi dengan sengaja? Apakah sama dengan memakan babi tidak sengaja dan cara pembersihannya? Adakah denda dan hukumannya? Tidak pernah saya temukan ada dalil yang mengatakan membersihkan badan kalau pernah makan babi atau pernah minum khamr. Yang ada kalau dijilat oleh anjing, ada hadisnya. Di luar itu baru dicuci dengan debu, digosok dengan debu 7 kali, kemudian dicuci dengan air 1 kali, kan gitu. Itu yang ada. Kata ulama, masuk dalamnya hewan-hewan yang diharamkan seperti babi dan seterusnya. Tapi kalau pernah makan dagingnya, maka bertaubat kepada Allah saja. Taubat nasuha. Karena tidak ada hadis khusus yang menjelaskan masalah makanan kah, minuman kah, tidak ada masalah itu. Allahu a'lam. Yang saya tahu taubat nasuha saja insyaallah. Kalau ada hukumannya, semua perbuatan dosa. Kalau yang bertanya semalam hadir, sebenarnya sudah panjang lebar saya jelaskan itu. Yang judulnya iya, inilah aku sekarang. Semua perbuatan dosa ada konsekuensi pembersihan, teman-teman. Karena dosa itu seperti segelas racun. Kita tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berbahaya buat kita. Itu dosa. Sengaja tidak sengaja, kecil atau besar, ada pembersihan. Jadi bukan mustahil dengan orang makan babi ini, mungkin nanti satu waktu sakit perut, mules, buang-buang air 3 hari, dan seterusnya. Itu pembersihan semuanya. Ada pembersihannya. Pasti ada hukumannya. Tidak ada yang tidak ada hukuman. Makanya jangan mudah-mudah membuka pintu dosa. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letterlet yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun, baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. Nggak bisa karena dalilnya seperti itu. Saya punya 3 orang istri, masya Allah.
Yang satu saya biayai, yang kedua dan tiga semuanya adalah janda yang saya nikahi dan sudah mapan, hidupnya lebih dari saya. Pertanyaan saya, untuk istri dua dan tiga, saya jarang menafkahi uang, apa hukumnya buat saya? Sedangkan mereka tidak pernah menuntut apalagi meminta. Tetap wajib, tetap wajib. Walaupun mereka kaya, Anda laki-laki harus memberikan nafkah, dan nafkah ini adalah sesuatu yang sifatnya kalau tidak dikasih tidak berputar roda kehidupan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang ikut materi saya pertama di Bali malam Sabtu kemarin, manajemen rumah tangga Islami, saya jelaskan tuh. Masalah nafkah, ini kewajiban. Dan untuk menjaga hukum syar'i serta wibawa Anda di depan istri, harusnya tetap kasih. Walaupun mereka mampu. Untuk kebutuhan makan, minum, rumah, listrik, segala ini saya kasih. Kalau dia mau beli kendaraan punya dia dari uang dia sendiri, dia sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah itu punya dia. Tapi kita jangan tidak kasih nafkah. Mereka tidak minta juga itu bukan berarti gugur kewajiban, kecuali satu keadaan. Memang dia yang bilang, udah saya nggak usah dinafkahi. Dia tanazul namanya, melepaskan haknya dia. Nah, itu lain. Itu baru tidak ada masalah. Jadi saran saya harus tetap dikasih nafkah, kecuali mereka mengatakan itu. Dosakah saya kalau saya tidak berlaku adil karena ketiga istri saya berbeda pulau atau daerah? Ya. Tentu saja ini tergantung kesepakatan. Adil itu harus berlaku di dua hal mutlak. Nafkah dan mabit, nginap. Ya. Jadi kalau misal satu kota, maka harus satu malam gitu. Digilir, memang begitu. Nabi SAW melakukan itu. Kecuali kalau ada salah satu dari istri tanazul lagi. Seperti Ummu Salamah pernah mengatakan, karena sudah sangat tua, dia yakin dia tidak bisa berhubungan dengan Nabi SAW, tapi Nabi rutin datang ke situ ya, siang, sore datang, makan siang, ngobrol, itu biasa. Mabit malam ini biasanya memang untuk hubungan biologis, gitu kan. Maka Ummu Salamah tahu tidak bisa melayani Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menghibahkan malam saya untuk Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan 2 malam waktu giliran, gitu kan. Maka ini boleh kalau dihibahkan. Malam mabit harus adil. Kalau di luar pulau, tadi kalau dalam kota, kalau di luar pulau tergantung kesepakatan. Kalau misal sebelum nikah Anda mengatakan saya hanya bisa datang sebulan sekali. Dalam seminggu saya akan tinggal di sini. Bagaimana? Bisa? Kalau dia bilang iya, setuju, al-mu'minu ala syurutihim. Kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan kesepakatannya. Si perempuan nanti nggak boleh lagi tuntut setelah nikah. Sekarang kau harus adil. Sekarang sebulan sini sebulan, nggak bisa. Kesepakatan awal. Makanya di sini harus dibangun dari sebelum akad nikah. Bagaimana kesepakatannya? Mabit dan nafkah ini harus adil. Ya. Dan adil dari sisi nafkah ini teman-teman adalah proporsional, sesuai dengan porsi. Jadi misal istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 2, nafkahnya beda. Karena ini lebih banyak anaknya, pasti lebih banyak makanan yang dibutuhkan, pasti lebih besar rumah dan seterusnya. Maka keadilan di sini adalah proporsional. Ya, bukan adil kalau anak yang istri baru anak 2, kemudian yang satu istri anak 5, di sini 10 juta, ini 10 juta. Itu bukan adil namanya. Malah zalim. Harus adil, diberikan sesuai dengan keadaannya. Dan laki-laki di sini teman-teman sekalian kalau jadi suami, kalau mau lebih baik adalah menyusun pengeluaran rumah, catat semuanya. Kemudian pengeluaran rumah itu dicatat, misal listrik, misal makan, minum dan seterusnya. Kemudian baru diberikan setiap bulannya. Dan alangkah bijaknya kalau seseorang di antara kita memberikan bonus buat istrinya. Dia sudah nyuci rumah, dia sudah nyuci baju, dia sudah jaga rumah, dia sudah didik anak. Kasihlah sesuatu. Misal kita gajinya 5 juta, 4 juta nafkah rumah, 500 ribu kasih ke dia, 500 ribu kita pakai, gitu kan. Jadi diberikan untuk dia karena dia sudah mengabdi. Bagaimana Ustaz jika di tempat kerja saya diberi tugas memberi ucapan terima kasih kepada personel pada sebuah instansi berupa uang, dan bagaimana jika saya diberi tugas mencatat dan memberi uang untuk orang-orang tersebut ke tempat hiburan malam meskipun saya sendiri tidak ikut ke tempat tersebut? Ini ada 2 hukum yang kita bahas. Masalah memberikan uang terima kasih, apa dulu ini? Kalau seseorang sedang dibantu pekerjaan, tidak ada kesepakatan awal, kemudian dibantulah dia dalam satu masalah, lalu kemudian setelah berhasil dia memberikan rasa terima kasihnya kepada orang itu tidak masalah dalam Islam. Tapi kalau dari awal
dia tahu ini bukan hak dia misalnya, atau dia sulit untuk dapatkan, cuma dia bayar orang, gitu kan. Dari awal kesepakatan, kalau saya berhasil lolos, saya akan kasih kamu sekian banyak. Ini nggak boleh. Ini berarti sogok, bukan hak kita di situ. Kalau bukan hak kita. Lain halnya kalau hak kita, bukan masuk dalam sogokan. Contoh misal, Anda beli barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia ditahan sama bea cukai. Lalu bea cukai minta surat-surat, surat perusahaan, surat apalah ini segala, kita lengkapin semua. Waktu dilengkapin teman-teman sekalian, ternyata masih ditahan. Dan kita tahu sebenarnya dia minta duit nih. Hak kita ditahan, kalau kita bayar bukan sogok itu. Sogok itu adalah sesuatu yang kita kasih, kita nggak punya hak di situ. Akhirnya kita jadi dapat gara-gara kita bayar. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau hak kita ditahan, lalu kita bayar, itu hak kita. Dia yang zalim, kenapa dia tahan? Seperti itulah. Allahu a'lam. Nah ini yang pertama hukumnya tentang masalah uang ini. Kalau kita kasih karena memang tidak ada urusannya di situ, lalu berhasil, maka ini berarti sogokan, tidak boleh haram. Dan Anda tidak boleh juga ikut-ikutan di situ. Kalau membawa ke tempat hiburan, ini juga hal yang lain ya. Lebih baik jangan. Lebih baik tunggu dia atau janjian di mana ya. Karena datang ke tempat hiburan, datang ke sebuah tempat itu hal yang dikhawatirkan malah jadi parah. Nanti kalau kita dipanggil duduk, nanti kalau kita diajak ngobrol, nanti macam-macam, gitu kan. Atau mungkin paling tidak uang itu dipakai bayar khamr, mungkin. Karena jelas-jelas di tempat itu kan. Tapi kalau janjian di rumahnya, janjian di jalan, janjian di mana ya, di kantornya itu jauh lebih baik. Ya, lebih aman dari sisi agama. Allahu a'lam. آلاء ربكما تكذبان.